Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Natasha, NRP 062119400000104 dari Departemen Statistika ITS Surabaya Angkatan 2019. Di video kali ini saya akan menampilkan beberapa visualisasi data dengan menggunakan bantuan software Tableau. Dan data yang saya gunakan adalah data COVID-19 weekly trends in Asia seperti yang terlihat di layar ini ya. Di Excel ini sudah saya download dari kaggle.com, kemudian saya convert ke Excel dan sudah saya rapikan datanya menjadi seperti ini. Ada beberapa variabel. Yang pertama ini ada country, yaitu nama-nama negara di benua Asia. Kemudian cases in the last 7 days, cases in the preceding 7 days, weekly case percentage change, cases in the last 7 days per 1 million population, deaths in the last 7 days, deaths in the preceding 7 days, weekly death percentage change, deaths in the last 7 days per 1 million population, dan terakhir adalah total population-nya. Kemudian langsung lanjut, saya buka Tableau. Di sini saya membuka Tableau desktop ya, versi desktop. Jadi saya download dulu Tableau-nya. Kemudian ini saya buka. Ini tulisannya not responding, memang begini ya, karena laptop saya emang agak berat ya. Dia memang lemot, jadi memang begini. Ini sudah terbuka, kemudian langsung saya to a file, saya klik Microsoft Excel. Kemungkinan ini mungkin akan saya percepat ya nanti di videonya supaya tidak terlalu lama kalau not responding seperti ini. Ya. Ini langsung aja saya buka data COVID-nya. Saya open di Tableau. Ya, ini lagi executing query-nya. Sambil kita menunggu, saya mau close file Excel-nya dulu supaya nggak lemot. Ya, oke. Dan save. Oke, setelah kita buka datanya, di sini ada sheet data source, di mana ini adalah data yang tadi udah saya download dari Kaggle dalam bentuk Excel. Kemudian langsung aja kita buat visualisasinya. Saya buka sheet 1 di sini. Kemudian langsung ini adalah sheet di mana kita akan membuat visualisasi, bentuk-bentuk visualisasi datanya. Ini ada berbagai macam. Ini ketika kita klik show me, ini ada berbagai macam bentuk visualisasi yang bisa kita gunakan. Karena di sini datanya adalah data country, jadi saya mau membuat bentuk visualisasinya maps. Di sini country-nya saya drag ke bagian maps. Oke, kemudian di sini muncul ya kayak nanti maps gitu. Nah, kemudian saya mau pakai data cases in the last 7 days. Saya drag juga ke sini. Kemudian saya mau menggunakan bentuk ini ya, bentuk maps-nya yang berwarna, sehingga lebih jelas kelihatan bahwa itu adalah benua Asia. Kemudian untuk membedakannya saya mau kasih color di bagian variable cases in the last 7 days. Di sini terlihat bahwa ketika warnanya ini semakin gelap, maka itu artinya adalah terjadi kasus yang paling banyak gitu ya. Semakin banyak gitu kasusnya, semakin gelap warnanya. Nah, di sini saya akan buka menunya, terus saya klik edit colors. Di sini saya mau mengganti color theme-nya. Di sini kan color theme-nya blue ya.
karena ini kasus positif COVID, jadi saya mau mengubah color theme-nya ke red. Saya apply, kemudian saya oke. Saya drag lagi country ke sini untuk memberikan label di sini. Ya, jadi ini terlihat ya. Dan ketika kita arahkan kursor ke daerah yang merah-merah ini, akan terlihat detailsnya bahwa cases in the last 7 days-nya itu di Turki yang paling banyak ya, karena ini di antara yang lainnya dia paling merah warnanya. Ada 540.000 sekian, kemudian ada Japan juga, ini 480.000 sekian, kemudian Vietnam 439.000 sekian, dan yang terlihat agak orange ini adalah Indonesia 350.000 sekian. Untuk sisanya yang warnanya terang-terang ini, terlihat ya bahwa di China sendiri kasus 7 hari terakhir itu hanya 1.300-an. Kemudian saya mau membuat visualisasi yang kedua. Saya pencet new sheet di sini. Kemudian saya drag country seperti yang tadi, tapi dengan data deaths in the last 7 days. Dengan step yang sama, saya mau menggunakan visualisasi yang berwarna ini. Kemudian saya bedakan color-nya di sini. Kemudian saya mau ganti color theme-nya. Temanya saya ganti ke gray. Kemudian saya apply dan saya oke. Kemudian country-nya di sini saya drag satu kali lagi untuk sebagai label. Dan di sini terlihat jelas ya bahwa negara-negara yang memiliki tingkat atau jumlah kematian ya, kasus kematian terbanyak akan berwarna abu-abu tua ya, abu-abu gelap. Di sini kelihatan ada Japan, Indonesia, India, Iran, dan juga Turki. Di sini terlihat juga detailsnya ya, kalau Turki ada 1.800 sekian dan begitu juga negara-negara lainnya. Baik, selanjutnya saya new sheet lagi. Di sini saya ingin membuat visualisasi perbandingan data cases in the last 7 days dengan cases in the preceding 7 days. Cases in the preceding 7 days ini adalah data seminggu sebelum kasus 7 hari terakhir, atau kita bisa bilang 2 minggu sebelum ya. 2 minggu sebelum dengan 1 minggu sebelum. Sehingga di sini saya akan drag country di sini. Dan saya drag juga cases in the last 7 days, kemudian cases in the preceding 7 days. Saya drag ke situ. Kemudian saya show me. Ininya saya pindah ke column. Kemudian saya akan gunakan side by side circles. Side by side circles ini akan terlihat jelas perbedaannya di tiap-tiap negara ya. Kemudian untuk country saya akan filter. Kalau seperti ini kan terlalu banyak ya, sehingga saya ini mau membuat visualisasi di mana grafiknya ini melihat ketika di sini di sheet 1 yang tadi kita sudah buat, ini kan yang warnanya orange kemerahan itu artinya dia kasusnya sedang banyak dalam 7 hari terakhir. Saya mau melihat di sheet ketiga atau visualisasi yang ketiga, apakah mereka ini banyaknya itu karena meningkat ya, kasusnya meningkat, atau menurun. Menurun itu berarti dalam artian dalam 2 minggu terakhir, itu mereka memang dari awal sudah banyak kasusnya. Dan dalam 1 minggu terakhir itu menurun gitu. Meskipun mereka merah ya, masih banyak gitu. Sehingga saya pencet sheet 3, di sini saya filter country-nya ya. Tadi hanya langsung dipencet ini, tanda panah ke bawah, kemudian show filter. Maka akan keluar di bagian sini. Saya akan gunakan hanya Indonesia, Japan, Turki, dan juga Vietnam. Dari sheet 1 ini ya, yang warnanya merah. Turki, Vietnam, Japan, dan juga Indonesia. Di sini terlihat ya,
Ini yang lingkaran kuning adalah cases in the preceding 7 days. Dan yang lingkaran biru itu adalah cases in the last 7 days. Saya mau tukar posisinya. Sorry, salah pencet. Ya, ini saya mau tukar posisinya. Nah, ketika saya tukar posisinya, yang warna kuning ada di sebelah kiri dan warna biru sebelah kanan. Ini terlihat jelas bahwa ketika di Indonesia, dalam 2 minggu terakhir itu dia mengalami penurunan. Sehingga seminggu terakhir dia ini ada penurunan dari 385 jadi 355.000. Jepang juga mengalami penurunan, Turki juga mengalami penurunan. Sedangkan kalau Vietnam justru dia adalah mengalami peningkatan yang lumayan drastis ya, ini lumayan jauh. Di awal 2 minggu terakhir dia hanya 247, sehingga jadi seminggu terakhirnya langsung 439. Maka kita bisa simpulkan bahwa dari sini negara-negara yang memiliki kasus terbanyak di 7 hari terakhir, Vietnam ini memiliki peningkatan ya, kasus peningkatan yang paling drastis, yang paling banyak. Selanjutnya, saya buka new sheet. Di new sheet ini, saya juga akan melakukan visualisasi yang sama dengan data country di sini, tapi untuk data dates in the last 7 days dan juga satunya dates in the preceding 7 days. Kemudian saya menggunakan side by side circles. Terlihat di sini ya. Untuk semua negara, ini saya akan show filter. Saya akan filter melihat sheet 2. Di sheet 2, negara-negara yang memiliki tingkat kematian tinggi ya. Ini ada Turki, Iran, India, Jepang, Indonesia. Baik. Saya di sini ambil ya. India, kemudian Iran, kemudian Indonesia, kemudian Turki ya. Turki dan satunya lagi tadi Jepang ya. Sini saya klik Jepang. Oke. Di 5 negara ini adalah 5 negara yang paling punya banyak kasus kematian terbanyak dalam 7 hari terakhir. Kita ingin melihat apakah kasus 7 hari terakhir itu merupakan peningkatan atau penurunan dari kasus seminggu sebelumnya. Di sini terlihat yang lingkaran merah itu dates in the last 7 days, lingkaran biru preceding 7 days. Saya mau tukar posisinya sehingga terlihat ya, jelas. Nah, ini yang awal ya, 2 minggu terakhir dan ini 1 minggu terakhir. Terlihat India itu mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam tingkat kematiannya. Jumlah kematiannya, kasus kematian. Sedangkan Indonesia itu mengalami peningkatan, begitu juga Iran, Jepang, dan Turki ini mengalami sedikit penurunan, tapi tidak terlalu signifikan. Selanjutnya, saya akan buka new sheet lagi, sheet 5. Di sini saya akan membuat visualisasi dengan bentuk bubbles ya, seperti ini, packed bubbles. Di mana saya akan bermain dengan percentage atau persentasi perubahan kasusnya, baik kasus COVID yang positifnya maupun kasus kematiannya. Di sini saya akan drag country ke sini. Kemudian saya akan drag population. Dan juga saya akan drag weekly case percentage change. Di sini sum population-nya saya akan pakai untuk size. Ya. Kemudian ininya saya ubah dulu ke bubbles. Oke. Jadi di sini artinya ketika kita tadi mengubah ini ke size, itu artinya semakin besar lingkarannya itu adalah negara yang memiliki populasi paling banyak. Dan saya akan menggunakan data weekly case percentage change ini sebagai color sehingga kita bisa bedakan di sini ketika warnanya biru tua, dia itu artinya memiliki persentase kenaikan kasus paling besar. Sedangkan yang warnanya orange ini berarti dia mengalami penurunan kasus. Kasusnya mengalami penurunan yang paling besar.
Sehingga di sini terlihat bahwa China, di sini dia weekly percentage change-nya itu 1,070 atau bisa kita bilang 107%. Apa artinya? Artinya data cases di preceding 7 days dengan cases in the last 7 days, dia itu mengalami peningkatan sebesar 107%. Begitu pula interpretasi untuk negara-negara lainnya yang ada di sini. Kita bisa lihat juga ini Hong Kong. Hong Kong ini paling biru ya, birunya paling gelap di sini. Hong Kong dia weekly case percentage change-nya itu sampai 135% peningkatannya. Kemudian di sini yang paling orange adalah ini ya, yang ini ya, Tajikistan. Dia ada minus 0,7 atau berkurang sekitar 7% penurunannya. Kemudian selanjutnya saya buka new sheet dengan cara yang sama dan juga dengan bentuk visualisasi yang sama. Saya akan masukkan data weekly date percentage change-nya. Di sini saya ubah dulu. Untuk ini saya akan ubah menjadi size, kemudian saya pilih yang bubble, yang ininya juga colornya saya ganti. Untuk colornya di sini supaya nggak bingung sama yang tadi, saya edit colors, kemudian saya pilih yang warnanya purple, apply, oke. Di sini akan terlihat jelas bahwa yang warnanya paling tua itu ini ya. Yang warnanya paling tua adalah Hong Kong, di mana dia juga mengalami peningkatan atau persentasenya meningkat sebesar 428% yang mengalami kasus kematian ya, yang memiliki kasus kematian. Sehingga di sini terlihat jelas juga ya warna-warna lainnya, di mana populasi paling besar yaitu Cina. Dia nggak mengalami peningkatan atau penurunan sama sekali. Di India dia mengalami penurunan sebesar 44%. Di Indonesia mengalami peningkatan 44%. Dan begitu juga untuk interpretasi lainnya. Kemudian di sini saya langsung mau membuat perbandingannya di new dashboard. Kemudian saya masukkan sheet 1 di sini. Saya masukkan juga sheet 2 di sini. Di mana tadi kita sudah bikin sheet 1 di sini adalah sheet yang menggambarkan atau visualisasi yang menggambarkan daerah mana sih atau negara mana sih di benua Asia yang dalam 7 hari terakhir itu memiliki kasus COVID-19 paling banyak. Di sini terlihat ya, di sini Turki karena warnanya yang paling merah. Kemudian yang bagian sini adalah yang memiliki kasus kematian paling banyak di benua Asia. Di sini kita bisa ganti namanya. Kita edit title, kita beri nama persebaran peta persebaran data COVID-19 di kasus COVID-19 di Asia 7 hari terakhir. Oke. Kemudian yang bagian sheet 2, kita edit title, kita ganti di sini peta persebaran kasus kematian di Asia 7 hari terakhir. Oke. Kemudian saya akan membuat new dashboard lagi. Di sini dashboardnya saya rename. Rename-nya adalah visualisasi maps. Kemudian ini salah ya. Ini delete. Ini saya buat new dashboard ya, dashboard 2. Saya akan masukkan dari sheet 3 dan sheet 4. Di
Dimana di sini saya akan hapus saja ininya, filternya. Oke. Di sini terlihat di sheet 3 dan sheet 4, di mana ini adalah perbandingan persentase ya. Perbandingan kasus, jumlah kasusnya dalam 2 minggu terakhir versus 7 hari terakhir. Apakah dia mengalami penurunan ataukah peningkatan? Di sini saya ganti edit title. Saya ganti namanya menjadi perbandingan jumlah kasus COVID-19 14 hari terakhir versus 7 hari terakhir. Saya oke. Kemudian di sheet 4 saya edit title lagi. Saya edit perbandingan jumlah kasus kematian 14 hari terakhir versus 7 hari terakhir. Saya oke. Ya, jadi gini ya. Sudah terlihat jelas semuanya. Kemudian dashboard 2 saya rename menjadi visualisasi scatter. Kemudian atau saya rename jangan scatter, side to side aja sesuai nama tadi ya, bentuk visualisasinya. Oke. Selanjutnya saya akan buka new dashboard. Sekarang sheet 5 dan juga sheet 6 saya masukkan ke sini, dimana ini saya kecilin lagi. Ini adalah data bubble ya. Ini data bubble-nya mau saya gedein ya, gini. Sebentar saya kecilin lagi. Oke. Nah, ini ada sheet 5 dan sheet 6. Di sini saya akan edit title-nya. Karena tadi ini adalah melihat persentasinya ya dari populasi. Sehingga di sini saya beri nama persentase perubahan kasus COVID-19 bulan Februari 2022 di Asia. Sehingga yang sheet 6 bisa saya ganti juga namanya menjadi persentase perubahan kasus kematian bulan Februari 2022 di Asia. Oke. Ya, ini dashboard 3-nya terakhir saya rename menjadi visualisasi bubble. Ya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan juga semoga jelas. Terima kasih sudah menonton.